Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang kami hormati, kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun saudara berada. Pada sore hari ini saya, Menteri Sekretaris Negara, didampingi oleh Sekretaris Kabinet, ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sesuai dengan pembahasan oleh DPR berkaitan dengan rancangan undang-undang haji, maka kemudian pemerintah dan Bapak Presiden telah menandatangani pembentukan Kementerian Haji dan Umroh, sekaligus Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri yang akan menjabat di Kementerian Haji dan Umroh, yang rencananya akan dilakukan pelantikan pada sore hari ini. Yang kedua, atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya, yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Untuk keenam kementerian yang tadi kami sebutkan, satu adalah kementerian yang baru, dan lima adalah kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat. Maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga keputusan ini membawa kebaikan bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Terima kasih. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Shalom, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Pertimbangan. Ya. Pertimbangannya banyak. Salah satunya apa, Mas? Evaluasi terus menerus. Apakah ada demo kemarin, Mas? Mas, Kemenkopolkam. Macam-macam. Mas, Kemenkopolkam digabung ke Kemenhan, Mas. Mas, Kemenkopolkam digabung ke Kemenhan. Penekanan aja, Mas, digabung apa enggak? Enggak. Makasih, Mas. Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Sri Mulyani dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Kini posisi Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih diisi oleh Purbaya Yudi Sadewa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap alasan Prabowo melakukan reshuffle atau perombakan kabinet pada Senin 8 September sore. Prasetyo mengatakan reshuffle itu dilakukan berdasarkan masukan dan evaluasi yang diterima Prabowo. Menurut Prasetyo, ada banyak pertimbangan soal penggantian sejumlah menteri itu. Namun, ia tidak merinci lebih jelas terkait pertimbangan apa saja yang menjadi penyebab sejumlah menteri di reshuffle, termasuk Sri Mulyani.
Adapun selain Sri Mulyani, Prabowo juga mereshuffle Menko Polhukam Budi Gunawan, Menteri P2MI Abdul Qadir Karding, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi, dan Menpora Dito Aryo Tejo. Sementara itu, Prabowo juga membentuk satu posisi menteri baru, yakni Menteri Haji. Pertimbangannya banyak, Pak. Pertimbangannya banyak. Salah satunya apa, Mas? Evaluasi terus menerus. Apa karena demo kemarin, Mas? Mas, Kemenko Polhukam. Macam-macam. Mas, Kemenko Polhukam digabung ke Kemenhan, Mas. Mas, Kemenko Polhukam digabung ke Kemenhan. penekanan aja, Mas, digabung apa enggak? Enggak. Terima kasih, Mas. Sementara waktu, beliau akan menunjuk ad interim. Jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, kosong usai pencopotan Budi Gunawan. Jabatan Menko Polhukam termasuk salah satu yang kena reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin, 8 September 2025. Reshuffle itu diumumkan Menteri Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi pada Senin, 8 September 2025. Namun demikian, hingga pelantikan Menteri baru pada Senin sore, pemerintah tidak kunjung melantik pengganti Budi Gunawan tersebut. Prasetyo pun mengungkapkan bahwa status Menko Polhukam saat ini ad interim. Ad interim adalah ungkapan Latin yang artinya adalah sementara. Ungkapan ini sering digunakan untuk merujuk kepada pejabat sementara dalam bidang pemerintahan. Namun demikian Prasetyo belum bisa mengungkapkan menteri siapa yang akan menjabat sementara di Menko Polhukam. Pasalnya, kata Prasetyo, saat ini Presiden RI Prabowo Subianto belum menandatangani surat ad interim Menko Polhukam. Prasetyo juga belum mau mengungkapkan kenapa Budi Gunawan dicopot padahal Menko Polhukam baru belum disiapkan. Anak buah Prabowo itu hanya menyebut bahwa ini semua hasil evaluasi selama 10 bulan di Kabinet Merah Putih. Oke, pertama berkenaan dengan posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polhukam, sehingga untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polhukam. Hah? Tunggu nanti diumumkan gitu. Tunggu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang kami hormati, kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun saudara berada. Pada sore hari ini, saya, Menteri Sekretaris Negara, didampingi oleh Sekretaris Kabinet, ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sesuai dengan pembahasan oleh DPR berkaitan dengan rancangan undang-undang haji, maka kemudian pemerintah dan Bapak Presiden telah menandatangani pembentukan Kementerian Haji dan Umroh, sekaligus Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri yang akan menjabat di Kementerian Haji dan Umroh, yang rencananya akan dilakukan pelantikan pada sore hari ini. Yang kedua, atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya, yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan.
Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Untuk keenam kementerian yang tadi kami sebutkan, 1 adalah kementerian yang baru, dan 5 adalah kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat, maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga keputusan ini membawa kebaikan bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Terima kasih. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Shalom Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Pertimbangan. Ya. Pertimbangannya banyak lah. Pertimbangannya banyak. Salah satunya apa, Mas? Evaluasi terus menerus. Apa karena demo kemarin, Mas? Mas, Kemenko Polhukam. Macam-macam. Mas, Kemenko Polhukam digabung ke Kemenhan, Mas. Mas, Mas, Kemenko Polhukam digabung ke Kemenhan. Penekanan aja, Mas, digabung apa enggak? Enggak. Terima kasih, Mas. Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Sri Mulyani dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Kini posisi Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih diisi oleh Purbaya Yudi Sadewa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap alasan Prabowo melakukan reshuffle atau perombakan kabinet pada Senin 8 September sore. Prasetyo mengatakan reshuffle itu dilakukan berdasarkan masukan dan evaluasi yang diterima Prabowo. Menurut Prasetyo, ada banyak pertimbangan soal penggantian sejumlah menteri itu. Namun, ia tidak merinci lebih jelas terkait pertimbangan apa saja yang menjadi penyebab sejumlah menteri di reshuffle, termasuk Sri Mulyani. Adapun selain Sri Mulyani, Prabowo juga mereshuffle Menko Polhukam Budi Gunawan, Menteri P2MI Abdul Qadir Karding, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi, dan Menpora Dito Aryo Tejo. Sementara itu, Prabowo juga membentuk satu posisi menteri baru, yakni Menteri Haji. Pertimbangan. Ya. Pertimbangannya banyak lah. Pertimbangannya banyak. Salah satunya apa, Mas? Evaluasi terus menerus. Apa karena demo kemarin, Mas? Mas, Kemenko Polhukam. Macam-macam. Mas, Kemenko Polhukam digabung ke Kemenhan, Mas. Mas, Kemenko Polhukam digabung ke Kemenhan. Penekanan aja, Mas, digabung apa enggak? Enggak. Terima kasih, Mas. Reshuffle itu diumumkan Menteri Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi pada Senin, 8 September 2025. Namun demikian, hingga pelantikan menteri baru pada Senin sore, pemerintah tidak kunjung melantik pengganti Budi Gunawan tersebut. Prasetyo pun mengungkapkan bahwa status Menko Polhukam saat ini ad interim. Ad interim adalah ungkapan Latin yang artinya adalah sementara. Ungkapan ini sering digunakan untuk merujuk kepada pejabat sementara dalam bidang pemerintahan. Namun demikian Prasetyo belum bisa mengungkapkan menteri siapa yang akan menjabat sementara di Menko Polhukam. Pasalnya, kata Prasetyo, saat ini Presiden RI Prabowo Subianto belum menandatangani surat ad interim Menko Polhukam. Prasetyo juga belum mau mengungkapkan kenapa Budi Gunawan dicopot padahal Menko Polhukam baru belum disiapkan. Anak buah Prabowo itu hanya menyebut bahwa ini semua hasil evaluasi selama 10 bulan di Kabinet Merah Putih. Oke, pertama berkenaan dengan posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polhukam, sehingga untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polhukam. Tunggu nanti diumumkan gitu. Tunggu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang kami hormati, kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun
saudara berada. Pada sore hari ini saya, Menteri Sekretaris Negara didampingi oleh Sekretaris Kabinet ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sesuai dengan pembahasan oleh DPR berkaitan dengan rancangan undang-undang haji, maka kemudian pemerintah dan Bapak Presiden telah menandatangani pembentukan Kementerian Haji dan Umroh, sekaligus Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri yang akan menjabat di Kementerian Haji dan Umroh, yang rencananya akan dilakukan pelantikan pada sore hari ini. Yang kedua, atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya, yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Untuk keenam kementerian yang tadi kami sebutkan, 1 adalah kementerian yang baru dan 5 adalah kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat, maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga keputusan ini membawa kebaikan bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Terima kasih. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Shalom Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Pertimbangan. Mas, Pertimbangannya banyak, Pak. Pertimbangannya banyak. Salah satunya apa, Mas? Evaluasi terus-menerus. Apa karena demo kemarin, Mas? Mas, Kemenkopolkam. Macam-macam. Mas, Kemenkopolkam digabung ke Kemenhan, Mas. Mas, Kemenkopolkam digabung ke Kemenhan. Penekanan aja, Mas, digabung apa enggak? Enggak. Terima kasih, Mas. Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Sri Mulyani dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Kini posisi Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih diisi oleh Purbaya Yudi Sadewa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap alasan Prabowo melakukan reshuffle atau perombakan kabinet pada Senin 8 September sore. Prasetyo mengatakan reshuffle itu dilakukan berdasarkan masukan dan evaluasi yang diterima Prabowo. Menurut Prasetyo, ada banyak pertimbangan soal penggantian sejumlah menteri itu. Namun, ia tidak merinci lebih jelas terkait pertimbangan apa saja yang menjadi penyebab sejumlah menteri di reshuffle, termasuk Sri Mulyani. Adapun selain Sri Mulyani, Prabowo juga mereshuffle Menko Polhukam Budi Gunawan, Menteri P2MI Abdul Qadir Karding, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi, dan Menpora Dito Aryo Tejo. Sementara itu, Prabowo juga membentuk satu posisi menteri baru, yakni Menteri Haji. Pertimbangannya banyak, Pak. Pertimbangannya banyak. Salah satunya apa, Mas? Evaluasi terus-menerus. Apa karena demo kemarin, Mas? Mas, Kemenkopolkam. Macam-macam.
Mas Kemenko Polhukam digabung ke Kemenhan, Mas. Mas Kemenko Polhukam digabung ke Kemenhan. Penekanan aja mas digabung apa enggak? Enggak. Makasih, Mas. Baik, terima kasih. Sementara waktu, beliau akan menunjuk ad interim. Jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam kosong usai pencopotan Budi Gunawan. Jabatan Menko Polhukam termasuk salah satu yang kena reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin, 8 September 2025. Reshuffle itu diumumkan Menteri Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi pada Senin, 8 September 2025. Namun demikian, hingga pelantikan Menteri baru pada Senin sore, pemerintah tidak kunjung melantik pengganti Budi Gunawan tersebut. Prasetyo pun mengungkapkan bahwa status Menko Polhukam saat ini ad interim. Ad interim adalah ungkapan Latin yang artinya adalah sementara. Ungkapan ini sering digunakan untuk merujuk kepada pejabat sementara dalam bidang pemerintahan. Namun demikian Prasetyo belum bisa mengungkapkan menteri siapa yang akan menjabat sementara di Menko Polhukam. Pasalnya, kata Prasetyo, saat ini Presiden RI Prabowo Subianto belum menandatangani surat ad interim Menko Polhukam. Prasetyo juga belum mau mengungkapkan kenapa Budi Gunawan dicopot padahal Menko Polhukam baru belum disiapkan. Anak buah Prabowo itu hanya menyebut bahwa ini semua hasil evaluasi selama 10 bulan di Kabinet Merah Putih. Oke, pertama berkenaan dengan posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polhukam, sehingga untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polhukam. Hah? Tunggu nanti diumumkan gitu. Hah? Tunggu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang kami hormati, kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun saudara berada. Pada sore hari ini, saya, Menteri Sekretaris Negara, didampingi oleh Sekretaris Kabinet, ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sesuai dengan pembahasan oleh DPR berkaitan dengan rancangan undang-undang haji, maka kemudian pemerintah dan Bapak Presiden telah menandatangani pembentukan Kementerian Haji dan Umroh, sekaligus Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri yang akan menjabat di Kementerian Haji dan Umroh, yang rencananya akan dilakukan pelantikan pada sore hari ini. Yang kedua, atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya, yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Untuk keenam kementerian yang tadi kami sebutkan, 1 adalah kementerian yang baru dan 5 adalah kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat, maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga keputusan ini membawa kebaikan bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Terima kasih. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Shalom Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Pertimbangan. Pertimbangannya banyak, Pak. Pertimbangannya banyak. Salah satunya apa, Mas? Evaluasi terus menerus. Apa karena demo kemarin, Mas? Mas Kemenko Polhukam. Macam-macam. Mas Kemenko Polhukam digabung ke Kemenhan, Mas. Mas Kemenko Polhukam digabung ke Kemenhan. Penekanan aja, Mas, digabung apa enggak? Enggak. Makasih, Mas. Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Sri Mulyani dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Kini posisi Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih diisi oleh Purbaya Yudi Sadewa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap alasan Prabowo melakukan reshuffle atau perombakan kabinet pada Senin 8 September sore. Prasetyo mengatakan reshuffle itu dilakukan berdasarkan masukan dan evaluasi yang diterima Prabowo. Menurut Prasetyo, ada banyak pertimbangan soal penggantian sejumlah menteri itu. Namun, ia tidak merinci lebih jelas terkait pertimbangan apa saja yang menjadi penyebab sejumlah menteri di reshuffle, termasuk Sri Mulyani. Adapun selain Sri Mulyani, Prabowo juga mereshuffle Menko Polhukam Budi Gunawan, Menteri P2MI Abdul Qadir Karding, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi, dan Menpora Dito Aryo Tejo. Sementara itu, Prabowo juga membentuk satu posisi menteri baru, yakni Menteri Haji. Pertimbangan. Pertimbangannya banyak, Pak. Pertimbangannya banyak. Salah satunya apa, Mas? Evaluasi terus menerus. Apa karena demo kemarin, Mas? Mas Kemenko Polhukam. Macam-macam. Mas Kemenko Polhukam digabung ke Kemenhan, Mas. Mas Kemenko Polhukam digabung ke Kemenhan. Penekanan aja, Mas, digabung apa enggak? Enggak. Makasih, Mas. Sementara waktu, beliau akan menunjuk ad interim. Jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, kosong usai pencopotan Budi Gunawan. Jabatan Menko Polhukam termasuk salah satu yang kena reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin, 8 September 2025. Reshuffle itu diumumkan Menteri Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi pada Senin, 8 September 2025. Namun demikian, hingga pelantikan menteri baru pada Senin sore, pemerintah tidak kunjung melantik pengganti Budi Gunawan tersebut. Prasetyo pun mengungkapkan bahwa status Menko Polhukam saat ini ad interim. Ad interim adalah ungkapan Latin yang artinya adalah sementara. Ungkapan ini sering digunakan untuk merujuk kepada pejabat sementara dalam bidang pemerintahan. Namun demikian Prasetyo belum bisa mengungkapkan menteri siapa yang akan menjabat sementara di Menko Polhukam. Pasalnya, kata Prasetyo, saat ini Presiden RI Prabowo Subianto belum menandatangani surat ad interim Menko Polhukam. Prasetyo juga belum mau mengungkapkan kenapa Budi Gunawan dicopot padahal Menko Polhukam baru belum disiapkan. Anak buah Prabowo itu hanya menyebut bahwa ini semua hasil evaluasi selama 10 bulan di Kabinet Merah Putih. Oke, pertama berkenaan dengan posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polhukam, sehingga untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polhukam. Hah? Tunggu nanti diumumkan gitu. Tunggu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang kami hormati, kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun saudara berada. Pada sore hari ini, saya, Menteri Sekretaris Negara, didampingi oleh Sekretaris
Kabinet ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sesuai dengan pembahasan oleh DPR berkaitan dengan rancangan undang-undang haji, maka kemudian pemerintah dan Bapak Presiden telah menandatangani pembentukan Kementerian Haji dan Umroh, sekaligus Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri yang akan menjabat di Kementerian Haji dan Umroh, yang rencananya akan dilakukan pelantikan pada sore hari ini. Yang kedua, atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya, yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Untuk keenam kementerian yang tadi kami sebutkan, satu adalah kementerian yang baru, dan 5 adalah kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat, maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga keputusan ini membawa kebaikan bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Terima kasih. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Shalom Om. Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Pertimbangannya banyak, pertimbangannya banyak. Salah satunya apa, Mas? Evaluasi terus menerus. Apa karena demo kemarin, Mas? Mas Kemenko Polhukam Macam-macam. Mas Kemenko Polhukam digabung ke Kemenhan, Mas. Mas Kemenko Polhukam digabung ke Kemenhan. Penekanan aja, Mas, digabung apa enggak? Enggak. Makasih, Mas. Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Sri Mulyani dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Kini posisi Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih diisi oleh Purbaya Yudi Sadewa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap alasan Prabowo melakukan reshuffle atau perombakan kabinet pada Senin 8 September sore. Prasetyo mengatakan reshuffle itu dilakukan berdasarkan masukan dan evaluasi yang diterima Prabowo. Menurut Prasetyo, ada banyak pertimbangan soal penggantian sejumlah menteri itu. Namun, ia tidak merinci lebih jelas terkait pertimbangan apa saja yang menjadi penyebab sejumlah menteri di reshuffle, termasuk Sri Mulyani. Adapun selain Sri Mulyani, Prabowo juga mereshuffle Menko Polhukam Budi Gunawan, Menteri P2MI Abdul Qadir Karding, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi, dan Menpora Dito Aryo Tejo. Sementara itu, Prabowo juga membentuk satu posisi menteri baru, yakni Menteri Haji. Pertimbangannya banyak. Salah satunya apa, Mas? Evaluasi terus menerus. Apa karena demo kemarin, Mas? Mas Kemenko Polhukam. Macam-macam. Mas Kemenko Polhukam digabung ke Kemenhan, Mas. Mas Kemenko Polhukam digabung ke Kemenhan. Penekanan aja, Mas, digabung apa enggak? Enggak. Makasih, Mas. Sementara waktu, beliau akan
menunjuk ad interim. Jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam kosong usai pencopotan Budi Gunawan. Jabatan Menko Polhukam termasuk salah satu yang kena reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin, 8 September 2025. Reshuffle itu diumumkan Menteri Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi pada Senin, 8 September 2025. Namun demikian, hingga pelantikan Menteri baru pada Senin sore, pemerintah tidak kunjung melantik pengganti Budi Gunawan tersebut. Prasetyo pun mengungkapkan bahwa status Menko Polhukam saat ini ad interim. Ad interim adalah ungkapan Latin yang artinya adalah sementara. Ungkapan ini sering digunakan untuk merujuk kepada pejabat sementara dalam bidang pemerintahan. Namun demikian Prasetyo belum bisa mengungkapkan menteri siapa yang akan menjabat sementara di Menko Polhukam. Pasalnya, kata Prasetyo, saat ini Presiden RI Prabowo Subianto belum menandatangani surat ad interim Menko Polhukam. Prasetyo juga belum mau mengungkapkan kenapa Budi Gunawan dicopot padahal Menko Polhukam baru belum disiapkan. Anak buah Prabowo itu hanya menyebut bahwa ini semua hasil evaluasi selama 10 bulan di Kabinet Merah Putih. Oke, pertama berkenaan dengan posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polhukam, sehingga untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polhukam. Tunggu nanti diumumkan gitu. Tunggu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang kami hormati, kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun saudara berada. Pada sore hari ini saya, Menteri Sekretaris Negara, didampingi oleh Sekretaris Kabinet, ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sesuai dengan pembahasan oleh DPR berkaitan dengan rancangan undang-undang haji, maka kemudian pemerintah dan Bapak Presiden telah menandatangani pembentukan Kementerian Haji dan Umroh, sekaligus Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri yang akan menjabat di Kementerian Haji dan Umroh, yang rencananya akan dilakukan pelantikan pada sore hari ini. Yang kedua, atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya, yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Untuk keenam kementerian yang tadi kami sebutkan, 1 adalah kementerian yang baru dan 5 adalah kementerian yang terjadi perubahan
susunan yang menjabat, maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga keputusan ini membawa kebaikan bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Terima kasih. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Shalom Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Pertimbangan. Pertimbangannya banyak, Pak. Pertimbangannya banyak. Salah satunya apa, Mas? Evaluasi terus menerus. Apa karena demo kemarin, Mas? Mas Kemenko Polhukam. Macam-macam. Mas Kemenko Polhukam digabung ke Kemenhan, Mas. Mas Kemenko Polhukam digabung ke Kemenhan. Penekanan aja, Mas, digabung apa enggak? Enggak. Makasih, Mas. Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Sri Mulyani dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Kini posisi Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih diisi oleh Purbaya Yudi Sadewa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap alasan Prabowo melakukan reshuffle atau perombakan kabinet pada Senin 8 September sore. Prasetyo mengatakan reshuffle itu dilakukan berdasarkan masukan dan evaluasi yang diterima Prabowo. Menurut Prasetyo, ada banyak pertimbangan soal penggantian sejumlah menteri itu. Namun, ia tidak merinci lebih jelas terkait pertimbangan apa saja yang menjadi penyebab sejumlah menteri di reshuffle, termasuk Sri Mulyani. Adapun selain Sri Mulyani, Prabowo juga mereshuffle Menko Polhukam Budi Gunawan, Menteri P2MI Abdul Qadir Karding, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi, dan Menpora Dito Aryo Tejo. Sementara itu, Prabowo juga membentuk satu posisi menteri baru, yakni Menteri Haji. Pertimbangannya banyak, Pak. Pertimbangannya banyak. Salah satunya apa, Mas? Evaluasi terus menerus. Apa karena demo kemarin, Mas? Mas Kemenko Polhukam. Macam-macam. Mas Kemenko Polhukam digabung ke Kemenhan, Mas. Mas Kemenko Polhukam digabung ke Kemenhan. Penekanan aja, Mas, digabung apa enggak? Enggak. Makasih, Mas. Baik, terima kasih. Sementara waktu, beliau akan menunjuk ad interim. Jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam kosong usai pencopotan Budi Gunawan. Jabatan Menko Polhukam termasuk salah satu yang kena reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin, 8 September 2025. Reshuffle itu diumumkan Menteri Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi pada Senin, 8 September 2025. Namun demikian, hingga pelantikan Menteri baru pada Senin sore, pemerintah tidak kunjung melantik pengganti Budi Gunawan tersebut. Prasetyo pun mengungkapkan bahwa status Menko Polhukam saat ini ad interim. Ad interim adalah ungkapan Latin yang artinya adalah sementara. Ungkapan ini sering digunakan untuk merujuk kepada pejabat sementara dalam bidang pemerintahan. Namun demikian Prasetyo belum bisa mengungkapkan menteri siapa yang akan menjabat sementara di Menko Polhukam. Pasalnya, kata Prasetyo, saat ini Presiden RI Prabowo Subianto belum menandatangani surat ad interim Menko Polhukam. Prasetyo juga belum mau mengungkapkan kenapa Budi Gunawan dicopot padahal Menko Polhukam baru belum disiapkan. Anak buah Prabowo itu hanya menyebut bahwa ini semua hasil evaluasi selama 10 bulan di Kabinet Merah Putih. Oke, pertama berkenaan dengan posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polhukam, sehingga untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polhukam. Hah? Tunggu nanti diumumkan gitu. Hah? Tunggu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang kami hormati, kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun saudara berada. Pada sore hari ini, saya, Menteri Sekretaris Negara, didampingi oleh Sekretaris Kabinet, ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sesuai dengan pembahasan oleh DPR berkaitan dengan
rancangan undang-undang haji, maka kemudian pemerintah dan Bapak Presiden telah menandatangani pembentukan Kementerian Haji dan Umroh, sekaligus Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri yang akan menjabat di Kementerian Haji dan Umroh, yang rencananya akan dilakukan pelantikan pada sore hari ini. Yang kedua, atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya, yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Untuk keenam kementerian yang tadi kami sebutkan, satu adalah kementerian yang baru, dan 5 adalah kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat, maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga keputusan ini membawa kebaikan bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Terima kasih. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Shalom Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Pertimbangan. Ya. Pertimbangannya banyak, Pak. Pertimbangannya banyak. Salah satunya apa, Mas? Evaluasi terus-menerus. Apa karena demo kemarin, Mas? Mas, Kemenko Polhukam. Macam-macam. Mas, Kemenko Polhukam digabung ke Kemenhan, Mas. Mas, Kemenko Polhukam digabung ke Kemenhan. Penekanan aja, Mas, digabung apa enggak? Enggak. Makasih, Mas. Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Sri Mulyani dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Kini posisi Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih diisi oleh Purbaya Yudi Sadewa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap alasan Prabowo melakukan reshuffle atau perombakan kabinet pada Senin 8 September sore. Prasetyo mengatakan reshuffle itu dilakukan berdasarkan masukan dan evaluasi yang diterima Prabowo. Menurut Prasetyo, ada banyak pertimbangan soal penggantian sejumlah menteri itu. Namun, ia tidak merinci lebih jelas terkait pertimbangan apa saja yang menjadi penyebab sejumlah menteri di reshuffle, termasuk Sri Mulyani. Adapun selain Sri Mulyani, Prabowo juga mereshuffle Menko Polhukam Budi Gunawan, Menteri P2MI Abdul Qadir Karding, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi, dan Menpora Dito Aryo Tejo. Sementara itu, Prabowo juga membentuk satu posisi menteri baru, yakni Menteri Haji. Pertimbangan. Ya. Pertimbangannya banyak, Pak. Pertimbangannya banyak. Salah satunya apa, Mas? Evaluasi terus-menerus. Apa karena demo kemarin, Mas? Mas, Kemenko Polhukam. Macam-macam. Mas, Kemenko Polhukam digabung ke Kemenhan, Mas. Mas, Kemenko Polhukam digabung ke Kemenhan. Penekanan aja, Mas, digabung apa enggak? Enggak. Makasih, Mas. Sementara waktu, beliau akan menunjuk ad interim. Jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam kosong usai pencopotan Budi Gunawan.
Jabatan Menko Polhukam termasuk salah satu yang kena reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin, 8 September 2025. Reshuffle itu diumumkan Menteri Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi pada Senin, 8 September 2025. Namun demikian, hingga pelantikan Menteri baru pada Senin sore, pemerintah tidak kunjung melantik pengganti Budi Gunawan tersebut. Prasetyo pun mengungkapkan bahwa status Menko Polhukam saat ini ad interim. Ad interim adalah ungkapan Latin yang artinya adalah sementara. Ungkapan ini sering digunakan untuk merujuk kepada pejabat sementara dalam bidang pemerintahan. Namun demikian Prasetyo belum bisa mengungkapkan menteri siapa yang akan menjabat sementara di Menko Polhukam. Pasalnya, kata Prasetyo, saat ini Presiden RI Prabowo Subianto belum menandatangani surat ad interim Menko Polhukam. Prasetyo juga belum mau mengungkapkan kenapa Budi Gunawan dicopot padahal Menko Polhukam baru belum disiapkan. Anak buah Prabowo itu hanya menyebut bahwa ini semua hasil evaluasi selama 10 bulan di Kabinet Merah Putih. Oke, pertama berkenaan dengan posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polhukam, sehingga untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polhukam. Tunggu nanti diumumkan gitu. Tunggu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang kami hormati, kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun saudara berada. Pada sore hari ini, saya, Menteri Sekretaris Negara, didampingi oleh Sekretaris Kabinet, ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sesuai dengan pembahasan oleh DPR berkaitan dengan rancangan undang-undang haji, maka kemudian pemerintah dan Bapak Presiden telah menandatangani pembentukan Kementerian Haji dan Umroh, sekaligus Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri yang akan menjabat di Kementerian Haji dan Umroh, yang rencananya akan dilakukan pelantikan pada sore hari ini. Yang kedua, atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya, yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Untuk keenam kementerian yang tadi kami sebutkan, satu adalah kementerian yang baru, dan 5 adalah kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat, maka pada sore hari ini akan dilakukan
pelantikan di Istana Negara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga keputusan ini membawa kebaikan bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Terima kasih. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Shalom Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Pertimbangan. Ya. Pertimbangannya banyak, Pak. Pertimbangannya banyak. Salah satunya apa, Mas? Evaluasi terus menerus. Apa karena demo kemarin, Mas? Mas Kemenko Polhukam. Macam-macam. Oke, Mas Kemenko Polhukam digabung ke Kemenhan, Mas. Mas Kemenko Polhukam digabung ke Kemenhan. Penekanan aja, Mas, digabung apa enggak? Enggak. Makasih, Mas. Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Sri Mulyani dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Kini posisi Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih diisi oleh Purbaya Yudi Sadewa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap alasan Prabowo melakukan reshuffle atau perombakan kabinet pada Senin 8 September sore. Prasetyo mengatakan reshuffle itu dilakukan berdasarkan masukan dan evaluasi yang diterima Prabowo. Menurut Prasetyo, ada banyak pertimbangan soal penggantian sejumlah menteri itu. Namun, ia tidak merinci lebih jelas terkait pertimbangan apa saja yang menjadi penyebab sejumlah menteri di reshuffle, termasuk Sri Mulyani. Adapun selain Sri Mulyani, Prabowo juga mereshuffle Menko Polhukam Budi Gunawan, Menteri P2MI Abdul Qadir Karding, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi, dan Menpora Dito Aryo Tejo. Sementara itu, Prabowo juga membentuk satu posisi menteri baru, yakni Menteri Haji. Pertimbangan. Ya. Pertimbangannya banyak, Pak. Pertimbangannya banyak. Salah satunya apa, Mas? Evaluasi terus menerus. Apa karena demo kemarin, Mas? Mas Kemenko Polhukam. Macam-macam. Oke, Mas Kemenko Polhukam digabung ke Kemenhan, Mas. Mas Kemenko Polhukam digabung ke Kemenhan. Penekanan aja, Mas, digabung apa enggak? Enggak. Makasih, Mas. Sementara waktu, beliau akan menunjuk ad interim. Jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam kosong usai pencopotan Budi Gunawan. Jabatan Menko Polhukam termasuk salah satu yang kena reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin, 8 September 2025. Reshuffle itu diumumkan Menteri Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi pada Senin, 8 September 2025. Namun demikian, hingga pelantikan Menteri baru pada Senin sore, pemerintah tidak kunjung melantik pengganti Budi Gunawan tersebut. Prasetyo pun mengungkapkan bahwa status Menko Polhukam saat ini ad interim. Ad interim adalah ungkapan Latin yang artinya adalah sementara. Ungkapan ini sering digunakan untuk merujuk kepada pejabat sementara dalam bidang pemerintahan. Namun demikian Prasetyo belum bisa mengungkapkan menteri siapa yang akan menjabat sementara di Menko Polhukam. Pasalnya, kata Prasetyo, saat ini Presiden RI Prabowo Subianto belum menandatangani surat ad interim Menko Polhukam. Prasetyo juga belum mau mengungkapkan kenapa Budi Gunawan dicopot padahal Menko Polhukam baru belum disiapkan. Anak buah Prabowo itu hanya menyebut bahwa ini semua hasil evaluasi selama 10 bulan di Kabinet Merah Putih. Oke, pertama berkenaan dengan posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polhukam, sehingga untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polhukam. Hah? Tunggu nanti diumumkan gitu. Tunggu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang kami hormati, kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun saudara berada. Pada sore hari ini, saya, Menteri Sekretaris Negara, didampingi oleh Sekretaris Kabinet, ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sesuai dengan pembahasan oleh DPR berkaitan dengan rancangan undang-undang haji, maka kemudian pemerintah dan
Bapak Presiden telah menandatangani pembentukan Kementerian Haji dan Umroh, sekaligus Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri yang akan menjabat di Kementerian Haji dan Umroh, yang rencananya akan dilakukan pelantikan pada sore hari ini. Yang kedua, atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya, yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Untuk keenam kementerian yang tadi kami sebutkan, satu adalah kementerian yang baru, dan 5 adalah kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat, maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga keputusan ini membawa kebaikan bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Terima kasih. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Shalom Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Pertimbangan. Ya. Pertimbangannya banyak, Pak. Pertimbangannya banyak. Salah satunya apa, Mas? Evaluasi terus-menerus. Apakah ada demo kemarin, Mas? Mas, Kemenko Polhukam. Macam-macam. Mas, Kemenko Polhukam digabung ke Kemenhan, Mas. Mas, Kemenko Polhukam digabung ke Kemenhan. Penekanan aja, Mas, digabung apa enggak? Enggak. Makasih, Mas. Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Sri Mulyani dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Kini posisi Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih diisi oleh Purbaya Yudi Sadewa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap alasan Prabowo melakukan reshuffle atau perombakan kabinet pada Senin 8 September sore. Prasetyo mengatakan reshuffle itu dilakukan berdasarkan masukan dan evaluasi yang diterima Prabowo. Menurut Prasetyo, ada banyak pertimbangan soal penggantian sejumlah menteri itu. Namun, ia tidak merinci lebih jelas terkait pertimbangan apa saja yang menjadi penyebab sejumlah menteri di reshuffle, termasuk Sri Mulyani. Adapun selain Sri Mulyani, Prabowo juga mereshuffle Menko Polhukam Budi Gunawan, Menteri P2MI Abdul Qadir Karding, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi, dan Menpora Dito Aryo Tejo. Sementara itu, Prabowo juga membentuk satu posisi menteri baru, yakni Menteri Haji. Pertimbangan. Ya. Pertimbangannya banyak, Pak. Pertimbangannya banyak. Salah satunya apa, Mas? Evaluasi terus-menerus. Apakah ada demo kemarin, Mas? Mas, Kemenko Polhukam. Macam-macam. Mas, Kemenko Polhukam digabung ke Kemenhan, Mas. Mas, Kemenko Polhukam digabung ke Kemenhan. Penekanan aja, Mas, digabung apa enggak? Enggak. Makasih, Mas. Baik, terima kasih. Sementara waktu, beliau akan menunjuk ad interim. Jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam kosong usai pencopotan Budi Gunawan. Jabatan Menko Polhukam termasuk salah satu yang kena reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin, 8 September 2025. Reshuffle itu diumumkan Menteri Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi pada Senin,
8 September 2025. Namun demikian, hingga pelantikan menteri baru pada Senin sore, pemerintah tidak kunjung melantik pengganti Budi Gunawan tersebut. Prasetyo pun mengungkapkan bahwa status Menko Polhukam saat ini ad interim. Ad interim adalah ungkapan Latin yang artinya adalah sementara. Ungkapan ini sering digunakan untuk merujuk kepada pejabat sementara dalam bidang pemerintahan. Namun demikian Prasetyo belum bisa mengungkapkan menteri siapa yang akan menjabat sementara di Menko Polhukam. Pasalnya, kata Prasetyo, saat ini Presiden RI Prabowo Subianto belum menandatangani surat ad interim Menko Polhukam. Prasetyo juga belum mau mengungkapkan kenapa Budi Gunawan dicopot padahal Menko Polhukam baru belum disiapkan. Anak buah Prabowo itu hanya menyebut bahwa ini semua hasil evaluasi selama 10 bulan di Kabinet Merah Putih. Oke, pertama berkenaan dengan posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polhukam, sehingga untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polhukam. Hah? Tunggu nanti diumumkan gitu. Tunggu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang kami hormati, kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun saudara berada. Pada sore hari ini saya, Menteri Sekretaris Negara, didampingi oleh Sekretaris Kabinet, ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sesuai dengan pembahasan oleh DPR berkaitan dengan rancangan undang-undang haji, maka kemudian pemerintah dan Bapak Presiden telah menandatangani pembentukan Kementerian Haji dan Umroh, sekaligus Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri yang akan menjabat di Kementerian Haji dan Umroh, yang rencananya akan dilakukan pelantikan pada sore hari ini. Yang kedua, atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya, yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Untuk keenam kementerian yang tadi kami sebutkan, satu adalah kementerian yang baru dan 5 adalah kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat, maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga keputusan ini membawa kebaikan
bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Terima kasih. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom, om, santi santi, om, namo buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Pertimbangan. Ya. Pertimbangannya banyak, Pak. Pertimbangannya banyak. Salah satunya apa, Mas? Evaluasi terus menerus. Apa karena demo kemarin mas? Mas Kemenko Polhukam. Macam-macam. Mas Kemenko Polhukam digabung ke Kemenhan, Mas. Mas, Kemenko Polhukam digabung ke Kemenhan. penekanan aja mas digabung apa enggak? Enggak. Makasih, Mas. Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Sri Mulyani dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Kini posisi Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih diisi oleh Purbaya Yudi Sadewa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap alasan Prabowo melakukan reshuffle atau perombakan kabinet pada Senin 8 September sore. Prasetyo mengatakan reshuffle itu dilakukan berdasarkan masukan dan evaluasi yang diterima Prabowo. Menurut Prasetyo, ada banyak pertimbangan soal penggantian sejumlah menteri itu. Namun, ia tidak merinci lebih jelas terkait pertimbangan apa saja yang menjadi penyebab sejumlah menteri di reshuffle, termasuk Sri Mulyani. Adapun selain Sri Mulyani, Prabowo juga mereshuffle Menko Polhukam Budi Gunawan, Menteri P2MI Abdul Qadir Karding, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi, dan Menpora Dito Aryo Tejo. Sementara itu, Prabowo juga membentuk satu posisi menteri baru, yakni Menteri Haji. Pertimbangan. Pertimbangannya banyak, Pak. Pertimbangannya banyak. Salah satunya apa, Mas? Evaluasi terus menerus. Apa karena demo kemarin mas? Mas Kemenko Polhukam. Macam-macam. Mas Kemenko Polhukam digabung ke Kemenhan, Mas. Mas Kemenko Polhukam digabung ke Kemenhan. Penekanan aja mas digabung apa enggak? Enggak. Makasih, Mas. Sementara waktu, beliau akan menunjuk ad interim. Jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam kosong usai pencopotan Budi Gunawan. Jabatan Menko Polhukam termasuk salah satu yang kena reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin, 8 September 2025. Reshuffle itu diumumkan Menteri Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi pada Senin, 8 September 2025. Namun demikian, hingga pelantikan menteri baru pada Senin sore, pemerintah tidak kunjung melantik pengganti Budi Gunawan tersebut. Prasetyo pun mengungkapkan bahwa status Menko Polhukam saat ini ad interim. Ad interim adalah ungkapan Latin yang artinya adalah sementara. Ungkapan ini sering digunakan untuk merujuk kepada pejabat sementara dalam bidang pemerintahan. Namun demikian Prasetyo belum bisa mengungkapkan menteri siapa yang akan menjabat sementara di Menko Polhukam. Pasalnya, kata Prasetyo, saat ini Presiden RI Prabowo Subianto belum menandatangani surat ad interim Menko Polhukam. Prasetyo juga belum mau mengungkapkan kenapa Budi Gunawan dicopot padahal Menko Polhukam baru belum disiapkan. Anak buah Prabowo itu hanya menyebut bahwa ini semua hasil evaluasi selama 10 bulan di Kabinet Merah Putih. Oke, pertama berkenaan dengan posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polhukam, sehingga untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polhukam. Hah? Tunggu nanti diumumkan gitu. Hah? Tunggu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang kami hormati, kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun saudara berada. Pada sore hari ini, saya, Menteri Sekretaris Negara, didampingi oleh Sekretaris Kabinet, ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sesuai dengan pembahasan oleh DPR berkaitan dengan rancangan undang-undang haji, maka kemudian pemerintah dan Bapak Presiden telah menandatangani pembentukan Kementerian Haji dan Umroh sekaligus
Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri yang akan menjabat di Kementerian Haji dan Umroh yang rencananya akan dilakukan pelantikan pada sore hari ini. Yang kedua, atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya, yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Untuk keenam kementerian yang tadi kami sebutkan, satu adalah kementerian yang baru, dan 5 adalah kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat, maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga keputusan ini membawa kebaikan bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Terima kasih. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Shalom Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Pertimbangannya banyak. Salah satunya apa, Mas? Evaluasi terus menerus. Apa karena demo kemarin, Mas? Mas, Kemenko Polhukam. Macam-macam. Mas, Kemenko Polhukam digabung ke Kemenhan, Mas. Mas, Kemenko Polhukam digabung ke Kemenhan. Penekanan aja, Mas, digabung apa enggak? Enggak. Makasih, Mas. Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Sri Mulyani dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Kini posisi Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih diisi oleh Purbaya Yudi Sadewa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap alasan Prabowo melakukan reshuffle atau perombakan kabinet pada Senin 8 September sore. Prasetyo mengatakan reshuffle itu dilakukan berdasarkan masukan dan evaluasi yang diterima Prabowo. Menurut Prasetyo, ada banyak pertimbangan soal penggantian sejumlah menteri itu. Namun, ia tidak merinci lebih jelas terkait pertimbangan apa saja yang menjadi penyebab sejumlah menteri di reshuffle, termasuk Sri Mulyani. Adapun selain Sri Mulyani, Prabowo juga mereshuffle Menko Polhukam Budi Gunawan, Menteri P2MI Abdul Qadir Karding, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi, dan Menpora Dito Aryo Tejo. Sementara itu, Prabowo juga membentuk satu posisi menteri baru, yakni Menteri Haji. Pertimbangannya banyak. Salah satunya apa, Mas? Evaluasi terus menerus. Apa karena demo kemarin, Mas? Mas, Kemenko Polhukam. Macam-macam. Mas, Kemenko Polhukam digabung ke Kemenhan, Mas. Mas, Kemenko Polhukam digabung ke Kemenhan. Penekanan aja, Mas, digabung apa enggak? Enggak. Makasih, Mas. Sementara waktu, beliau akan menunjuk ad interim. Jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam kosong usai pencopotan Budi Gunawan. Jabatan Menko Polhukam termasuk salah satu yang kena reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin, 8 September 2025. Reshuffle itu diumumkan Menteri Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi pada Senin, 8 September 2025. Namun demikian, hingga pelantikan Menteri baru pada Senin sore, pemerintah tidak kunjung melantik pengganti Budi Gunawan tersebut.
Prasetyo pun mengungkapkan bahwa status Menko Polhukam saat ini ad interim. Ad interim adalah ungkapan Latin yang artinya adalah sementara. Ungkapan ini sering digunakan untuk merujuk kepada pejabat sementara dalam bidang pemerintahan. Namun demikian Prasetyo belum bisa mengungkapkan menteri siapa yang akan menjabat sementara di Menko Polhukam. Pasalnya, kata Prasetyo, saat ini Presiden RI Prabowo Subianto belum menandatangani surat ad interim Menko Polhukam. Prasetyo juga belum mau mengungkapkan kenapa Budi Gunawan dicopot padahal Menko Polhukam baru belum disiapkan. Anak buah Prabowo itu hanya menyebut bahwa ini semua hasil evaluasi selama 10 bulan di Kabinet Merah Putih. Oke, pertama berkenaan dengan posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polhukam, sehingga untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polhukam. Hah? Tunggu nanti diumumkan gitu. Tunggu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang kami hormati, kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun saudara berada. Pada sore hari ini saya, Menteri Sekretaris Negara, didampingi oleh Sekretaris Kabinet, ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sesuai dengan pembahasan oleh DPR berkaitan dengan rancangan undang-undang haji, maka kemudian pemerintah dan Bapak Presiden telah menandatangani pembentukan Kementerian Haji dan Umroh, sekaligus Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri yang akan menjabat di Kementerian Haji dan Umroh, yang rencananya akan dilakukan pelantikan pada sore hari ini. Yang kedua, atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya, yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Untuk keenam kementerian yang tadi kami sebutkan, satu adalah kementerian yang baru dan 5 adalah kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat, maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga keputusan ini membawa kebaikan bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Terima kasih. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, Shalom Om, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Pertimbangan. Pertimbangannya banyak, Pak. Pertimbangannya banyak. Salah satunya apa, Mas? Evaluasi terus menerus. Apa karena demo kemarin, Mas? Mas Kemenko Polhukam. Macam-macam. Mas Kemenko Polhukam digabung ke Kemenhan, Mas. Mas Kemenko Polhukam digabung ke Kemenhan. Penekanan aja, Mas, digabung apa enggak? Enggak. Makasih, Mas. Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Sri Mulyani dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Kini posisi Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih diisi oleh Purbaya Yudi Sadewa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap alasan Prabowo melakukan reshuffle atau perombakan kabinet pada Senin 8 September sore. Prasetyo mengatakan reshuffle itu dilakukan berdasarkan masukan dan evaluasi yang diterima Prabowo. Menurut Prasetyo, ada banyak pertimbangan soal penggantian sejumlah menteri itu. Namun, ia tidak merinci lebih jelas terkait pertimbangan apa saja yang menjadi penyebab sejumlah menteri di reshuffle, termasuk Sri Mulyani. Adapun selain Sri Mulyani, Prabowo juga mereshuffle Menko Polhukam Budi Gunawan, Menteri P2MI Abdul Qadir Karding, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi, dan Menpora Dito Aryo Tejo. Sementara itu, Prabowo juga membentuk satu posisi menteri baru, yakni Menteri Haji. Pertimbangannya banyak, Pak. Pertimbangannya banyak. Salah satunya apa, Mas? Evaluasi terus menerus. Apa karena demo kemarin, Mas? Mas Kemenko Polhukam. Macam-macam. Mas Kemenko Polhukam digabung ke Kemenhan, Mas. Mas Kemenko Polhukam digabung ke Kemenhan. Penekanan aja, Mas, digabung apa enggak? Enggak. Makasih, Mas. Sementara waktu, beliau akan menunjuk ad interim. Jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam kosong usai pencopotan Budi Gunawan. Jabatan Menko Polhukam termasuk salah satu yang kena reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin, 8 September 2025. Reshuffle itu diumumkan Menteri Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi pada Senin, 8 September 2025. Namun demikian, hingga pelantikan menteri baru pada Senin sore, pemerintah tidak kunjung melantik pengganti Budi Gunawan tersebut. Prasetyo pun mengungkapkan bahwa status Menko Polhukam saat ini ad interim. Ad interim adalah ungkapan Latin yang artinya adalah sementara. Ungkapan ini sering digunakan untuk merujuk kepada pejabat sementara dalam bidang pemerintahan. Namun demikian Prasetyo belum bisa mengungkapkan menteri siapa yang akan menjabat sementara di Menko Polhukam. Pasalnya, kata Prasetyo, saat ini Presiden RI Prabowo Subianto belum menandatangani surat ad interim Menko Polhukam. Prasetyo juga belum mau mengungkapkan kenapa Budi Gunawan dicopot padahal Menko Polhukam baru belum disiapkan. Anak buah Prabowo itu hanya menyebut bahwa ini semua hasil evaluasi selama 10 bulan di Kabinet Merah Putih. Oke, pertama berkenaan dengan posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polhukam, sehingga untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polhukam.